Sebelum ibadah dimulai, jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. pakai masker. Pakai masker. Jaga jarak. Ibadahnya di rumah ya. Ibadah di rumah aja ya. Selamat beribadah. Panggilan beribadah. Sejak dari semulanya, Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup di dalam kasih, saling memelihara, menopang, dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan. Karena cinta kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekedar kata. Cinta adalah tindakan. Dari tindakan yang penuh cinta, kita melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup penuh dengan cinta. Betapa bahagianya orang tua dan anak membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki, dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta. Kita pujikan Kidung Jemaat 242, muliakan Allah Bapa. Umat kekasih Tuhan, ibadah minggu di rumah ini berlangsung dalam pengakuan kita bersama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin.
silakan duduk. Ibadah saat ini berlangsung dalam terang tema melatih cinta. Bacaan Alkitab dibacakan dari Mazmur 1. Mari kita pujikan suplemen 99 bahasa cinta. Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Hidup sebuah perjalanan, dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, gagal maupun berhasil. Adakah cinta di setiap perjalanan itu? Jangan-jangan cinta telah hilang, yang tersisa hanyalah rutinitas belaka. Datanglah kepada Sang Maha Cinta, agar cinta kasih-Nya melimpahi kita bersama keluarga. Cinta itu lemah lembut serta sederhana. Cinta itu murah hati, tahan menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Umat Tuhan, berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran serta dosanya. Kini, hiduplah seturut dengan anugerah Tuhan. Kami siap ya Tuhan. Matius pasal 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah panggilan anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Arti cinta yang sejati, lembut sabar hati, tiada congkak, rendah diri, rela
Saudara-saudara, kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan, maka mari berhimpun di dalam terang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan kami beribadah di rumah. Juga syukur untuk peneguhan panggilan-Mu kepada kami untuk terus mewujudkan karya layan bagi-Mu sekalipun di tengah-tengah masa pandemi. Maka saat ini izinkan kami membuka hati untuk dikuatkan dan diarahkan, dihibur tetapi mungkin juga ditegur dengan sabda firman-Mu. Karuniakanlah Roh Kudus memenuhi hati kami agar kami disemangati melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus kami berdoa dan siap untuk disapa oleh sabda Tuhan. Amin. Umat Tuhan, bacaan Alkitab untuk ibadah hari ini dibacakan dari Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 menyatakan kepada kita demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudara, bagi generasi kelahiran tahun 80-an, generasi yang lahir dari tahun 1980 sampai sekitar 1989, mungkin akrab dengan nama Kotaro Minami. Ada yang ingat nama itu? Beberapa hari yang lalu filmnya ditayangkan lagi. Saudara-saudara, Kotaro Minami adalah tokoh utama dari sebuah film yang menjadi kegemaran generasi 80-an, yang ditayangkan di sekitar tahun 90-an, kalau tidak salah dulu di RCTI setiap jam 5 sore, yang judulnya adalah Satria Baja Hitam. Tentu sebagian dari kita yang punya anak-anak usia itu akrab, karena kalau setiap kali jam 5 sore mesti rebutan dengan anak-anak, aku pengen nonton Satria Baja Hitam. Nah, saudara-saudara, Kotaro Minami sebagai tokoh utama memiliki saudara dekat yang namanya adalah Nobuhiko Akitsuki. Jadi Kotaro Minami dan Nobuhiko ini adalah saudara. Diceritakan mereka adalah orang yang cukup dekat, mereka akrab, mereka mirip, sampai suatu ketika keduanya itu diculik oleh ilmuwan-ilmuwan yang namanya Gorgom. Untuk di dalam perutnya, di dalam badannya itu ditanam yang namanya batu matahari atau batu raja. Tujuannya jelas, supaya dua orang ini, Kotaro Minami dan Nobuhiko Akitsuki ini menjadi orang yang hebat, menjadi superhero, punya kekuatan yang melebihi orang-orang lain untuk mewujudkan suatu tujuan. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah percobaan itu, Kotaro Minami sadar bahwa dia tidak boleh mengikuti apa yang menjadi rancangan dari para ilmuwan Gorgom ini. Sehingga dia kemudian melarikan diri, dia kemudian memberontak, dia memilih jalannya sendiri, sedangkan Nobuhiko bertahan di jalan yang lama. Dan seperti kita tahu, mungkin sebagian dari kita tahu cerita ini, keduanya kemudian bertumbuh sama-sama menjadi orang yang hebat, memiliki kekuatan super, tetapi memiliki karakter yang sangat berbeda. Kotaro Minami yang kemudian memiliki kekuatan sebagai Satria Baja Hitam, Kamen Rider Black begitu. Dia memilih untuk berjalan dalam jalan kebenaran, menggunakan mantra aji
untuk kemudian membela kebenaran, untuk melawan setiap kekuatan yang ingin menguasai bumi. Sebaliknya, Nobuhiko menjadi musuh bebuyutan dari Kotaro Minami ini. Dia menjadi bayangan hitam atau shadow moon gitu, yang isinya adalah untuk mendatangkan keburukan bagi bumi. Saudara-saudara, dua orang yang sama memiliki kekuatan yang sama, ketika kemudian memilih jalan yang berbeda ternyata menghasilkan hasil yang berbeda juga. Kotaro Minami menjadi pahlawan, menjadi superhero. Kalau anak-anak ditanya, dia mesti pengen jadi Satria Baja Hitam. Sedangkan Nobuhiko menjadi bayangan hitam yang jahat, yang kemudian diceritakan dia hancur bersama-sama dengan markas Gorgom yang dijaganya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab pada hari ini mengisahkan pergumulan pemazmur melihat adanya jalan kehidupan di tengah-tengah dunia yang terbagi menjadi dua. Pemazmur menyadari bahwa keberadaan manusia di tengah-tengah dunia ini berada di dalam pilihan-pilihan untuk melakukan berbagai hal menuju kepada satu tujuan. Manusia dilahirkan dalam keadaan yang sama, yang tidak bisa memilih, yang dilahirkan di dalam segala macam keberadaannya, kemudian diajak untuk memilih langkah kehidupan seturut dengan rancangan yang ada di dalam dirinya. Ketika orang bertumbuh dewasa, mereka mulai memiliki rancangan-rancangan, harapan-harapan, cita-cita, aku pengen jadi seperti ini, aku pengen jadi seperti itu. Dan kita yakin bahwa bagi dirinya sendiri setiap rancangan itu pastilah baik. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi pikiran, mempengaruhi pemahaman tentang keputusan-keputusan atau sikap-sikap yang diambil di dalam hidupnya, di dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi keinginannya itu. Pemazmur menunjukkan bahwa memilih menjadi orang benar atau memilih orang menjadi orang fasik ternyata memiliki konsekuensinya masing-masing. Menjadi orang benar diceritakan merupakan sebuah perjuangan untuk tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, juga sebuah perjuangan untuk senantiasa hidup di dalam Taurat Tuhan, berarti ada pergumulan-pergumulan, ada sebuah usaha untuk mewujudkan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Sebaliknya menjadi orang fasik juga memiliki konsekuensi bahwa kemudian di akhir kehidupannya sudah jelas hukuman Tuhan menanti, mereka akan dimusnahkan, mereka tidak lagi mendapat bagian di dalam kebaikan Allah. Pilihan menjadi orang benar atau orang fasik ini memang harus dipilih, tidak bisa dikombinasikan. Tidak bisa kemudian orang, aku pengennya sekarang penak, nanti hasilnya juga penak, tidak bisa. Tetapi perjuangan menjadi orang benar itulah yang ditekankan oleh pemazmur, bahwa kemudian di dalamnya menanti sebuah hasil yang baik. Di dalam perjuangan yang tidak mudah itu mereka diajak, orang-orang benar itu diajak untuk kemudian bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah di dalam Tuhan, dan berkarya bagi orang-orang lain. Artinya adalah bahwa perjuangan untuk hidup seturut kehendak Tuhan memiliki hadiah yang sepadan. Sedangkan kenikmatan untuk menjadi orang fasik itu tidak kekal. Bahkan kehancuran sudah menanti, maka penting bagi setiap orang untuk menentukan sikap, saya mau seperti apa, jalan apa yang harus saya pilih, dan kemudian sadar dengan konsekuensinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap keluarga atau komunitas dibangun dengan tujuannya masing-masing. Apalagi komunitas Kristen, baik itu keluarga Kristen, gereja, kehidupan bersama yang mengatasnamakan Kristus sebagai pemiliknya, tentu memiliki tujuan yang baik. Panjenengan ada yang ingat visi misi gereja kita? Menjadi gereja yang baik itu tentunya, yang bertumbuh, yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Tentunya tujuan yang baik ini harusnya diselaraskan dengan pilihan-pilihan sikap dari anggotanya yang juga baik. Apa yang dirancang sebagai kebaikan ini seharusnya kemudian disemai dalam wujud cinta yang diarahkan kepada perjuangan untuk mewujudkan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian masing-masing anggota keluarga atau komunitas mengarah kepada tujuan yang sama, memiliki usaha yang sama, memiliki fokus yang sama, dan kemudian mengusahakan semuanya ke arah yang sama. Penutupan bulan keluarga ini mengajak kita untuk merawat komunitas dengan cinta yang benar.
Kita diajak untuk merefleksikan kembali tujuan keluarga kita. Keluarga Kristen itu mau jadi apa toh? Gereja itu mau jadi apa toh? Komunitas Kristen itu mau jadi apa? Dan di dalamnya kemudian kita mengarahkan seluruh usaha kita untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita baik itu. Tidak bisa tujuannya baik, tetapi prosesnya penuh dengan segala macam hal yang buruk, tidak bisa. Hari ini saudara-saudara kita akan menyaksikan satu proses regenerasi, sekaligus proses bagaimana teman-teman di komisi menyatakan kesanggupannya untuk berkarya layan di tengah-tengah kehidupan bersama. Saudara-saudara, keberadaan komisi ini adalah untuk mewujudkan apa yang baik di dalam pelayanan hidup bergereja. Maka mari teman-teman komisi yang nantinya diteguhkan, mengambil bagian dalam pelayanan ini, kita mengerjakan bagian kita dengan proses yang baik. Kita mengerjakan bagian kita dengan cinta yang benar. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari gereja kita dapat terwujud dan pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari melatih diri supaya kita berada di jalan yang benar, di jalur yang benar. Sehingga tujuan baik yang sudah kita sepakati bersama-sama akan dapat kita capai, akan dapat kita nikmati dan memuliakan nama Tuhan. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat. Ada Tuhan
Umat diajak untuk bangkit berdiri. Bersama seluruh orang percaya yang berkomitmen melatih cinta di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji iman kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari menyatukan hati, menaikkan doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan. Di penghujung bulan keluarga tahun 2020 ini Tuhan mengingatkan kami bahwa setiap komunitas dari orang percaya yang merupakan keluarga milik Allah seharusnya mengarahkan dirinya menuju kepada tujuan baik yang telah ditetapkan bersama. Baik keluarga yang terbangun karena pernikahan maupun keluarga yang terbangun karena komitmen hidup bersama sebagai umat milik Tuhan, seharusnya mengarahkan dirinya untuk melakukan apa yang benar seturut dengan kehendak-Mu, melatih dirinya dengan cinta yang besar, supaya dapat mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jujur harus kami akui bahwa di dalam kehidupan kami berkeluarga maupun berkomunitas, seringkali keinginan-keinginan pribadi, mimpi-mimpi pribadi, masih mewarnai kehidupan kami, bahkan tidak jarang kemudian mempengaruhi dan mengganggu hidup kami untuk seturut dengan kehendak-Mu. Maka Tuhan melalui firman-Mu pada saat ini mampukan kami untuk menempatkan Kristus sebagai pusat dari keluarga maupun komunitas kami, dan kemudian kami menghidupi jalan hidup orang yang benar sebagaimana kesaksian dari pemazmur. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih juga kesempatan untuk kami beribadah pada hari ini. Kami mengingat dan menaikkan doa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, bagi keluarga-keluarga yang berduka, bagi mereka yang masih terus berjuang untuk lepas dari himpitan kehidupan, maupun saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan dosa. Tuhan, kami yakin percaya bahwa Engkau akan mewujudkan kebaikan-Mu atas mereka, maka tuntunlah saudara-saudara kami ini untuk berjalan di jalan yang benar, mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga ketika mereka mendapatkan apa yang baik bagi hidup mereka, ada sukacita dan ucapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan. Demikian pula ketika gereja-Mu di sini bersama-sama menanggapi tugas panggilan yang Kau karuniakan kepada kami, mampukan kami untuk fokus kepada panggilan dari Allah itu, untuk meninggalkan setiap keinginan-keinginan pribadi kami dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Khususnya ketika pada hari ini akan ada regenerasi, pelelehan, dan peneguhan komisi yang merupakan badan pembantu majelis gereja di dalam melaksanakan tugas pelayanan. Tuhan memampukan setiap anggota komisi ini untuk berfokus pada panggilan Tuhan, melakukan apa yang benar demi mewujudkan tugas panggilan yang sejati. Kami berdoa juga bagi para majelis gereja, para pengurus komisi, tim panitia, juga tenaga kerja gereja dan para pengurus blok. Tuhan berkati, agar bersama-sama dengan warga gereja dimampukan menanggapi tugas panggilan yang Kau karuniakan kepada kami. Selanjutnya mampukan juga kami untuk hidup dengan benar di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di tengah-tengah suasana pandemi ini Tuhan, sehingga keberadaan kami mewujudkan kebaikan-kebaikan Allah, ketaatan-ketaatan kami kepada protokol kesehatan, mendukung tenaga medis dan juga orang-orang yang ambil bagian di dalam proses melawan pandemi ini, untuk mendatangkan karya pemeliharaanmu serta karya pemulihan darimu yang nyata atas kami.
Terima kasih Tuhan, berkatilah kami senantiasa, demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, seperti telah diberitakan dalam warta gereja, pada hari ini akan dilaksanakan pelerehan dan pelantikan Badan Pembantu Majelis Gereja atau yang kita kenal sebagai komisi. Tuhan Allah menyelamatkan manusia yang telah terjadi dalam diri dan karya Tuhan Yesus Kristus. Gereja sebagai buah karya penyelamatan Allah terpanggil untuk berfungsi sebagai alat dalam karya penyelamatan Allah yang masih terus dilakukan sampai saat ini. Majelis gereja yang menjadi penanggung jawab segala kegiatan gerejawi dapat mengangkat badan pembantu majelis gereja dalam pelaksanaan tugasnya. Adapun kewajiban badan pembantu majelis gereja adalah 1. Melaksanakan tugas sebagaimana yang digariskan oleh majelis gereja. 2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugasnya kepada majelis gereja, baik secara periodik maupun pada akhir tugasnya. 3. Membuat, menyimpan, dan merawat arsip-arsip serta dokumen-dokumen maupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan tugasnya, dan menyerahkan semua itu kepada majelis gereja pada saat akhir masa tugasnya. Saat ini akan dilakukan pelerehan Badan Pembantu Majelis Gereja masa pelayanan 2018 sampai dengan 2020. Adapun Badan Pembantu Majelis Gereja yang saat ini akan lereh adalah Komisi Liturgika 1. Tiarso Widodo. 2. Mika Mahdaningrum. 3. Anastasia Heri S. 4. Medi Nugrahanto. 5. Sri Wismartini. 6. Diana Kartika Kusumawati. 7. Eka Rohadi Atmanto. 8. Korina Swasti Danarsi. 9. Ayu Francisca Ardila. 10. Ana Sri Rezeki. 11. Mariati. Komisi Warga Dewasa 1. Salome Dona Anggraini. 2. Riris Arianti Purnomo Putri. 3. Sri Wismartini. 4. Sari Diajeng Hindratun. 5. Widyayanti Mahanani. 6. Sri Marlinda Triwijayanti. 7. Deni Rose Wicaksini. 8. Joyce Yani Rembet. 9. Nari Ratih. 10. Suma Ngasih. 11. Esther Widyastri Nareswari. 12. Antari Septiningrum. 13. Samuel Rudi Sugiharto. 14. Dwi Nugroho. 15. Lis Martianing Tias. 16. Kurnia Widi Permanasari. 17. Bisma Yoga Aditya. 18. Haryo Prabu Iswantoro. 19. Dedi Kristianto. Komisi Diakonia 1. Philip Purwora Haryono. 2. Elizabeth Puji Lestari. 3. Kurnia Mandriana Sari. 4. Sri Sudaryati. 5. Suci Suryani. 6. Indarti. 7. Subiati. 8. V. Suci Nastiti. 9. Yuniati Purmana. Komisi PWG 1. Deborah Sri Hartina. 2. Yatin Triwulaningsih. 3. Preh Widyantoro. 4. Sri Hesti Anugraini. 5. Mariati. 6. Susila Stuti Trihartini. 7. Wahyudi Kristiono. 8. Sri Murniati. 9.
Widiarsih Mahanani. 10 Ruth Wahyuningsih. 11 Titi Rustiati. 12 Eunike Sulistyo Hargarin. 13 Esther Siti Sunartin. Komisi Seni dan Budaya. 1 Sulistyowati. 2 Kurnia Widi Permanasari. 3 Karlina Krisnayati. 4 Elo Anugrah Dwi Haryani. 5 Sebastiana Tri Agung Atmayani. 6 Deni Ros Wicaksini. 7 Erina Sulung. 8 Sri Marlinda Tri Wijayanti. 9 Dwi Yuniarti Suharno Putri. 10 Irene Destriana Palupi. 11 Ardi Prasetyanti. 12 Martanto. 13 Bisma Yoga Aditya. 14 Widiarso. 15 Maria Solati. 16 Sri Mulyani. 17 Suyanto. Komisi P2K. 1 Bambang Minarso. 2 Kadi Hartono. 3 Sudaryono. 4 Ari Nugroho. 5 Sukirno. 6 Heru Dwi Utomo. Komisi Ketenagaan. 1 Sugeng Harmanto. 2 Eri Hadi Cahyono. 3 Sutrisno Partono. 4 Chandra Buana Harahap. 5 Suharno Joyo Atmojo. Saudara-saudara, Badan Pembantu Majelis Gereja bukanlah jabatan khusus dalam gereja dan masa pelayanannya terbatas. Oleh sebab itu, dengan ini saya nyatakan bahwa secara resmi, saudara-saudara telah mengakhiri masa pelayanan saudara sebagai anggota Badan Pembantu Majelis Gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang masa pelayanan 2018 sampai 2020. Mewakili jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah melaksanakan tugas pelayanan di dalam bagian Anda selama ini. Majelis Gereja juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah bekerja sama dan bekerja bersama-sama dalam pelayanan gereja ini. Meskipun saudara-saudara tidak lagi menjadi anggota Badan Pembantu Majelis Gereja, kami mengundang agar saudara senantiasa giat dalam pelayanan untuk Tuhan dan bagi gerejanya. Karena kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Sekarang akan diserahkan surat purna pelayanan atau surat pelerehan dari Majelis Gereja kepada para ketua Badan Pembantu Majelis Gereja. Yang pertama, Komisi Liturgika. Terima kasih. Yang kedua, Komisi Warga Dewasa. Terima kasih. Yang ketiga, Komisi Diakonia. Terima kasih. Yang keempat, Komisi Pembinaan Warga Gereja. Terima kasih. Yang kelima, Komisi Seni dan Budaya. Terima kasih. Yang ke-6, Komisi P2K. Terima kasih. Dan yang terakhir, yang ke-7, Komisi Ketenagaan. Terima kasih. Dengan demikian, selesailah masa pelayanan komisi di tahun 2018 sampai 2020. Tuhan menyertai pelayanan kita bersama. Amin. Silahkan kembali ke tempat. Saat ini akan dilakukan pelantikan Badan Pembantu Majelis Gereja
Adapun badan pembantu Majelis Gereja yang saat ini akan dilantik adalah Komisi Liturgika Tiarso Widodo, Mika Mahdaningrum, Mariati, Medi Nugrahanto, Sri Wismartini, Eka Rohadi Atmanto, Korina Swasti Danarsi, Ayu Francisca Ardila, Anna Sri Rezeki. Kemudian Komisi Warga Dewasa, Salome Dona Anggraini, Riris Arianti Purnomo Putri, Sri Wismartini, Widya Rianti Mahanani, Sri Marlinda Triwijayanti, Joyce Diane Rembet, Nari Rate, Supangase, Esther Widyastri Nareswari, Antari Septiningrum, Samuel Rudi Sugiarto, Dwi Nugroho, Lis Martaning Tias, Kurnia Widi Permanasari, Bisma Yoga Aditya, Haryo Prabu Iswantoro, dan Dedi Kristianto. Komisi Diakonia, Philip Purworahyono, Elizabeth Puji Lestari, Kurnia Mendriana Sari, Sri Sudaryati, Suci Suryani, Indarti, Subiati, V. Suci Nastiti, dan Juniati Purnama. Komisi PWG, Deborah Sri Hartina, Yaten Triwulaningsih, Preh Widyantoro, Sri Hesti Anugraheni, Mariati, Susila Stuti Trihartini, Wahyudi Kristiono, Sri Murniati, Ruth Wahyuningsih, Titik Rustiati, Eunike Sulistyo Hargarin, Esther Siti Sunartin. Komisi Seni dan Budaya, Sulistyowati, Kurnia Widi Permanasari, Karlina Krisnajati, Elo Anugrah Dwi Haryani, Sebastiana Tri Agung Atmayani, Cika Kartika, Yaten Triwulaningsih, Erina Sulung, Sri Marlinda Triwijayanti, Dwi Yuniarti Suharno Putri, Irene Destriana Palupi, Ardi Prasetyanti, Martanto, Bisma Yoga Aditya, Maria Solati, Sri Mulyani, dan Suyanto. Komisi P2K, Bambang Minarso, Kadi Hartono, Sudaryono, Ari Nugroho, Sukirno, dan Heru Dwi Utomo. Komisi Ketenagaan, Sugeng Harmanto, Eri Hadi Cahyono, Chandra Buana Harahap. Saudara-saudara calon pengurus Badan Pembantu Majelis Gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang yang terkasih, agar jelas bahwa saudara-saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai pengurus Badan Pembantu Majelis Gereja periode pelayanan 2020 sampai 2022 dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab, saudara-saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebagai orang yang diselamatkan, apakah saudara-saudara mengakui dan bersedia dipakai oleh Allah menjadi alat dalam karya penyelamatannya? Yang kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara-saudara melalui Majelis Gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang
untuk menjadi anggota badan pembantu majelis gereja, serta bersedia melaksanakan tugas dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara-saudara calon pengurus badan pembantu majelis gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang? Umat diundang untuk bersama berdiri. Saudara-saudaraku, terimalah pengutusan dari Allah. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekarang terimalah berkat, pujilah Khalik semesta. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Sang Bapa Putra Roh Kudus. Allah pemilik gereja, kami menyerahkan saudara-saudara pengurus badan pembantu majelis gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang periode pelayanan 2020 sampai 2022 yang baru saja diteguhkan ini ke dalam tangan-Mu. Tuntun dan sertailah karya layan kami bersama. Mampukan kami bekerja sama dan bekerja bersama-sama dengan seluruh umat-Mu di sini dalam mewujudkan tugas panggilan yang Kau anugerahkan kepada gereja-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat disilakan untuk duduk dan sekarang akan diserahkan surat keputusan peneguhan badan pembantu majelis gereja dari Majelis Gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang kepada pengurus badan pembantu majelis gereja yang baru saja diteguhkan. Komisi Liturgika, selamat melayani. Komisi Warga Dewasa, selamat melayani. Komisi Diakonia, selamat melayani. Komisi Pembinaan Warga Gereja, selamat melayani. Komisi Seni dan Budaya, selamat melayani. Komisi P2K, selamat melayani. Dan Komisi Ketenagaan, selamat melayani. Ya. Saudara-saudara diminta untuk menghadap ke umat. Ya, saudara-saudara, inilah badan pembantu majelis gereja yang baru saja diteguhkan. Terimalah mereka, bantulah di dalam doa, daya, dan dana, agar saudara-saudara ini dapat melakukan tugasnya sesuai dengan kehendak dan panggilan Tuhan. Kita terima mereka dengan penuh sukacita, silahkan kembali ke tempat duduk.
Mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Bacaan Alkitab dari Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Mari bersama berdoa. Tuhan Maha Kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, melalui setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Maka saat ini kami menyatakan syukur dalam hidup kami, melalui setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Maka saat ini kami menyatakan syukur dalam bentuk persembahan yang kami haturkan kepadamu melalui gereja. Tolong kami untuk dengan sukacita mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bersama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, angkat hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kepada sesama. Kami mengangkat hati kepada Tuhan dan mengarahkan kepada sesama. Jadilah pengikut Kristus yang percaya dan mau bersaksi. Syukur kepada Allah. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Mari kita melanjutkan kehidupan dengan penuh damai sejahtera. Lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah dalam damai bersama dengan seluruh ciptaan. Untuk itu terimalah berkat penyertaan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
depan. Dengan pakai masker. Pakai masker. Makan makanan bergizi. Makanan yang bergizi. Olahraga. Olahraga. Jogo tonggo. Jogo tonggo. Jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa untuk bahagia.